Baik, perkenalkan nama saya Anissa. Saya merupakan mahasiswi Teknik Elektro Universitas Nusa Putra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai osiloskop. Apa itu osiloskop, kemudian fungsinya seperti apa, kemudian juga jenis-jenis, cara kerja, dan komponen apa saja yang ada dalam osiloskop. Baik, langsung saja kita bahas. Apa sih itu osiloskop? Osiloskop adalah salah satu alat ukur elektronik yang sangat penting dalam bidang teknik elektro, elektronik, dan fisika. Alat ini digunakan untuk mengamati, menganalisis, dan memvisualisasikan sinyal listrik yang berubah terhadap waktu. Dengan kemampuan untuk menampilkan gelombang sinyal dalam bentuk grafik, osiloskop menjadi alat utama dalam penelitian, pengembangan, dan pemeliharaan berbagai sistem elektronik. Kemudian, apa sih fungsi dari osiloskop? Osiloskop ini memiliki beberapa fungsi, teman-teman, yaitu yang pertama memungkinkan pengukuran frekuensi sinyal yang terisolasi. Yang kedua, mampu mengukur tegangan listrik dan melacak perubahan yang terjadi seiring waktu. Yang ketiga, dapat membedakan antara arus AC atau arus bolak-balik dan arus DC atau arus searah dalam suatu perangkat elektronik. Yang keempat, mengizinkan pemeriksaan sinyal dalam rangkaian elektronik. Yang kelima, membantu dalam identifikasi kebisingan atau noise dalam rangkaian elektronik. Yang keenam, memungkinkan perhitungan perubahan fase dalam aliran sinyal input. Dan yang ketujuh adalah dapat menyesuaikan amplitudo radiasi selama amplitudo radiasi berasal dari generator pemancar radio, sumber sinyal, dan yang lainnya. Kemudian, bagaimana sih prinsip kerja osiloskop? Jadi begini, osiloskop ini bekerja berdasarkan prinsip bahwa sinyal listrik dapat diubah menjadi representasi visual dalam bentuk gelombang pada layar. Proses ini melibatkan beberapa langkah utama, di antaranya adalah pengambilan sinyal, penguatan dan penyaringan, kemudian pemrosesan sinyal, dan visualisasi pada layar. Nah, di sini teman-teman bisa melihat jenis-jenis dari osiloskop. Ada ini osiloskop analog, kemudian ada juga ini osiloskop digital. Teman-teman bisa melihat perbedaannya ya. Mungkin dari komponennya, dari tampilannya juga. Kemudian selanjutnya ini ada osiloskop penyimpanan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Kemudian yang selanjutnya itu ada osiloskop portable. Nah, sangat bisa dilihat ya bagaimana perbedaan di antara keduanya. Nah, dan yang terakhir ini ada jenis osiloskop mix sinyal. Nah, sekarang kita akan membahas perihal apa saja sih komponen yang ada dalam osiloskop, kemudian tugasnya untuk apa saja gitu ya. Baik, di sini kita langsung saja. Ini ada nomor 1 ya. Nomor 1 ini namanya tombol power atau on off ya. Ini gunanya untuk apa? Of course, yang namanya tombol on off berarti untuk mematikan dan juga mengaktifkan dan menonaktifkan osiloskop. Kemudian di sini ada nomor 2. Nomor 2 ini merupakan lampu indikator. Ini untuk menunjukkan status osiloskop apakah dalam keadaan on atau off gitu ya. Osiloskopnya menyala atau tidak. Kemudian ini ada rotation ya, rotasi. Ini untuk mengubah posisi tampilan garis di layar osiloskop agar tetap horizontal. Biasanya ini memerlukan obeng ya untuk menggunakannya. Kemudian yang keempat ini ada intensity. Intensity ini untuk mengatur tingkat kecerahan tampilan bentuk gelombang untuk memudahkan visualisasi. Kemudian untuk yang nomor 5 ini fokus, ini untuk menyetel fokus tampilan untuk gelombang yang agak blur gitu ya, agar tidak blur. Kemudian yang nomor 6 ini namanya cal ya. Ini digunakan untuk melakukan kalibrasi tegangan puncak ke puncak. Kemudian yang nomor 7 bisa dilihat, ini nomor 7 ini position. Position ini untuk menyetel posisi vertikal pada setiap saluran atau channel. Kemudian yang nomor 8 ini invert. Ini tuh untuk memutarbalikkan sinyal input yang terkait ketika tombol invert ditekan. Kemudian ini ada nomor 9. Nomor 9 ini saklar volt atau diff. Ini untuk memilih ukuran tegangan per sentimeter pada layar osiloskop gitu ya. Kemudian ini nomor 10 ada variabel.
Nah, ini ada variabel ya. Variabel ini untuk mengatur sensitivitas arah vertikal pada saluran atau channel yang terkait. Kemudian nomor 11 ini ada pilihan nih. Nomor 11 ini ada pilihan AC/DC. Ini digunakan untuk mengukur sinyal AC. Sedangkan pilihan DC ya digunakan untuk mengukur sinyal input yang mengandung DC. Nah, kemudian yang nomor 12 ini ground, yaitu ketika tombol ground diaktifkan, maka terminal input terhubung ke ground atau ke tanah ya. Kemudian yang ke-13 ini ada vertikal. Vertikal input ya. Vertikal input channel 1. Ini input vertikal untuk saluran 1. Kemudian yang nomor 14, ini ada 13, ada 14 ya. Ini merupakan vertikal input channel 2. Ini merupakan input vertikal untuk saluran channel yang kedua. Kemudian nomor 15 ini ada saklar mode. Nomor 15 ini ya, teman-teman. 15 ini ada saklar mode. Nah, saklar mode ini untuk memilih skala waktu dari satu periode atau satu kotak sentimeter pada layar. Kemudian yang nomor 20, ini tombol call ya atau time diff, berfungsi untuk melakukan kalibrasi time atau diff gitu ya. Kemudian yang nomor 21 ini ada variabel. Ya, nomor 21 ini ada variabel. Nah, variabel ini bertugas untuk menyesuaikan sensitivitas time atau diff. Kemudian yang nomor 22 ini ada ground lagi juga ya. Ground ini konektor yang mau berhubungan dengan ground gitu. Kemudian yang nomor 23 ini ada tombol chop atau alt ya. Chop ini berfungsi untuk membagi sinyal pada saluran 1 dan saluran 2, sedangkan alt ini berfungsi untuk menggunakan saluran 1 dan saluran 2 secara alternatif. Kemudian nomor 24 ini ada hold off ya. Ada hold off, ini bertugas dalam pengaturan penundaan visualisasi pada layar osiloskop. Kemudian nomor 25 ini ada level. Level ini atau trigger level ya digunakan untuk menjaga stabilitas gambar yang diperoleh agar tetap diam atau tidak bergerak. Kemudian nomor 26 ini tombol norm atau auto berfungsi untuk mengaktifkan mode normal di mana osiloskop akan menampilkan bentuk gelombang secara terus-menerus. Tombol auto ini berfungsi untuk mengaktifkan mode otomatis di mana osiloskop akan secara otomatis menyesuaikan parameter tampilan. Kemudian ada juga yang nomor 27 ya, nomor 27. Teman bisa melihat di sini nomor 27. 27 ini namanya tombol lock ya. Digunakan untuk mengunci konfigurasi osiloskop agar tidak berubah secara tidak terduga gitu ya. Kemudian ada nomor 28 ini saklar coupling. Nah, saklar coupling ya. Saklar coupling ini menentukan jenis hubungan dengan sinyal, baik sinyal DC atau searah ya, atau bolak-balik AC gitu. Kemudian yang nomor 29 ini adalah saklar source. Ini mengendalikan sumber sinyal yang akan ditampilkan pada layar osiloskop. Yang nomor 30 ini tuh namanya trigger alt. Ini digunakan untuk saluran 1 sebagai pemicu dan saluran 2 sebagai sinyal secara alternatif. Dan yang terakhir ini 31 dulu ya, 31. Ini slope untuk pengaturan arah perubahan sinyal yang akan digunakan sebagai pemicu. Kemudian yang terakhir X 32 ya. Ini namanya X menggunakan sinyal pemicu dari rangkaian eksternal osiloskop gitu. Nah, kesimpulannya osiloskop ini adalah salah satu alat yang punya peran yang sangat penting gitu ya dalam dunia teknik elektro, dan sebenarnya nggak hanya di elektro tapi berbagai bidang aplikasi lainnya. Sebagai perangkat yang dirancang untuk mengukur dan memvisualisasikan sinyal listrik, osiloskop ini juga memungkinkan kita untuk paham perilaku sinyal dengan cara yang sangat mendalam. Dengan alat ini, penggunaan dapat menganalisis bentuk gelombang, mengukur amplitudo, frekuensi, periode, dan bahkan mempelajari fenomena transien pada sinyal yang sulit dideteksi oleh alat ukur konvensional. Hal ini menjadikan osiloskop sebagai salah satu perangkat yang tidak tergantikan dalam laboratorium penelitian, ruang pendidikan, dan juga berbagai industri teknologi. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. See you and bye-bye.